Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan, dan marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Tuhan memelihara kami sampai detik ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga sampai detik ini kami bisa bernafas. Itu semua bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menguatkan kami dan dapat menuntun jalan kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dan apa yang tidak boleh kami lakukan dalam menjalani hari-hari kami. Kami siap membaca dan merenungkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu lupakan yang lalu, jangan lupakan Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 13 mengatakan, "Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan ini pasti ada hal yang selalu kita ingat-ingat. Pengalaman manis juga pahit. Tetapi ada satu hal yang harus selalu kita ingat dan tidak boleh kita lupakan, yaitu Tuhan. Bapak Ibu, seringkali manusia begitu gampang melupakan Tuhan. Apalagi saat keadaan mereka baik dan menyenangkan. Seperti dikatakan dalam Yeremia pasal 2 ayat 32, "Umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya." Namun, sesungguhnya yang harus kita lupakan adalah pengalaman pahit, kegagalan, dan juga kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kita bisa belajar dari Rasul Paulus yang memiliki masa lalu yang hendak ia lupakan. Sebelum bertobat atau ditangkap oleh Tuhan Yesus, Paulus yang sebelumnya bernama Saulus adalah penganiaya jemaat. Ia sangat antipati terhadap orang-orang Kristen. Namun, sejak bertemu Yesus, hidup Paulus diubahkan. Alkitab menyatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Itu merupakan tulisan Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Itulah sebabnya Paulus bertekad untuk melupakan masa lalunya yang kelam. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita pun harus melakukan hal yang sama. Mengunci pintu masa lalu dan tidak mengingatnya lagi. Adalah percuma mempersalahkan diri dan terus-menerus menyesali semua keadaan yang sudah terjadi. Yang perlu kita lakukan adalah belajar dari keadaan itu dan bertekad untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Maka mari gunakan seluruh kekuatan kita menuju keberhasilan bersama Tuhan. Mungkin kita gagal di masa lalu, lupakan itu. Pikirkanlah langkah di depan kita. Jika kita senantiasa mengarahkan tujuan kepada Kristus, kita akan mengalami kemuliaan bersama Dia. Paulus telah melakukan banyak hal bagi Tuhan, tetapi dia tidak menganggap dirinya telah mencapai semuanya. Saat di penjara pun, dia tetap ingin lebih mengenal Tuhan dan mengerjakan segala yang Tuhan ingin ia lakukan.
Ia tak pernah menghiraukan situasi di dalam hidupnya. Sekalipun penderitaan dan aniaya karena nama Tuhan harus dialaminya. Mungkin kita berkata, aku bukan Paulus, aku tidak bisa seperti dia. Kita tidak perlu menjadi seperti Paulus. Tuhan ingin kita lakukan apa yang dapat kita lakukan bagi kemuliaan-Nya. Jangan terpaku pada masa lalu kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, sungguh menguatkan kami bahwa hidup kami harus fokus pada masa depan kami, tidak lagi fokus pada masa lalu kami. Kiranya firman-Mu tertanam dan bertumbuh dalam hati kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Kami akan beraktivitas sehari ini, kiranya Tuhan tolong kami. Apapun yang kami lakukan, perbuat, pikirkan, kiranya semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.